Ketemu lagi di podcast Dangdut Podcast oleh Madang dan Udut. Nah, sudah hadir tamu saya. Wah, ini gila. Piyantune bagus isih enom to. Ini Pak Durori, SPDI, MPD, RT RW KMD NPWP. Wah, gelare akeh banget. Tak tambahi dhewe. Oke. Ini beliau sekarang menjabat menjadi lurah di Sendang Sari. Wah, senom lurah. Wis sapa sing ra kepencut lho dhek nyanyi suarane apik. Ngono. Ning luwe apik ora nyanyi. Oke, selamat Pak. Karena nanti nek selamat siang bila diputerin bengi, ngono Pak. Oke, ini matur nuwun Pak Lurah sudah rawuh di gubuk saya. Wah, jan ini kanugrahan besar kersa untuk ngobrol-ngobrol ini karena banyak yang request Pak Lurah kudu hadir. Ini pengen tahu Pak, kiat-kiate pripun ini kok jenengan kan isih enom to Pak. Nah kok nganu malah dadi lurah. Nah, terus ini tak delok pendidikane ngono. Ternyata yo alma mater saya. Man Gandekan Bantul. Madrasah Ibtidaiyah Darul Ma'arif 1 Serut. SMP Negeri 3 Pajangan. S1 Universitas Alma-Ata Yogyakarta. S2 Universitas Islam Indonesia. Waduh, pendidikan non formal TPQ ya Pak ya? Ya. Madin. Wah, angel pokoknya tulisannya. Asariah Serut. Waduh. LPTH Al-Musaf Kabupaten Bantul. PP Anur Ngrukem. Waduh, pengalamannya gila. Diwacake patang dino rantek ini. Pembina pramuka, pustakawan, karyawan CV Al-Karomah, kepala tata usaha Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad, kepala Madrasah Aliyah Unggulan Al-Imdad Lurah Sendang Sari. Waduh, pripun ini prosesnya pripun Pak? Kok iso ngeraih gelar seperti itu terus saiki ujug-ujug adik kelas orang ngerti apa iki piye-piyene krungu kabar dadi lurah. Jenengan mang crita Pak niki. Kalih ngunjuk riyen. Pedang putih iku, Reng. Ya nggih ning pun kula dongani. Ternyata. Dadi tenang mboten kesurupan mengke. Mengke Khawatir kula nek kono apa jenenge? Santret. Kuwi aku sing wedi. Niku can rencana kula kei. Sing ditekoke kuwi kaitannya dengan pendidikan atau apanya? Pertama itu sejarah, Pak. Sejarah. Nek tak tekon sejarah lahir piye aku ya ora kelingan. Iki ya lahire nang Ngamben apa nang Kloso, ra kelingan ya, Pak ya. Ra kelingan. Sing Pak Lurah kelingan. Iki. Jadi begini. Iya ya lan nyeritake. Pripun, Pak? Soalnya cerita orang jenengan ki ragu. Ragu atau Kamis, Pak? Soalnya kono mesti maido. Jadi bantah ya? Iya. Jadi begini, Mas Pur, ini kakak kelas tapi mbiyen nunggak ping piro ya? Ping 4, Pak. Oh, lumayan rada akeh. Rada akeh. Artinya koncoku akeh no. Koncone akeh. Jadi saya ini kan satu alma mater dengan Mas Pur ini di Man Gandekan Bantul. Nah, saya waktu itu pripun? Aktif di organisasi pas pendidikan. Jadi aktif di OSIS, kemudian di Pramuka, sampai saya Pramuka itu menjadi salah satu panitia Raimuna Nasional tahun 2003. Tahun 2003 mohon maaf saya. Itu di bagian caving atau susur gua. Kemudian setelah lulus dari MAN itu saya ditarik menjadi pembina pramuka. Seneng karena hobi pramuka itu seneng, berangkat dari seneng. Senengnya diantaranya adalah punya pengalaman banyak, kemudian teman-temannya itu banyak sekali. Nah, berlanjut sampai kemudian tahun 2012 saya ditimbali oleh Pak Yai dari Pondok Pesantren Al-Imdad itu untuk didhawuhi membantu Al-Imdad di staf TU, kemudian 2 tahun itu menjadi kepala tata usaha,
kemudian tahun keempat itu saya amanai sebagai kepala madrasah. Oke. Nah, tahun 2019 itu banyak teman-teman yang bukan ngendiko, jadi ngobrol. Karena tahun 2020 itu Sendang Sari ada pilkades. Kontestasi. Ya, ada kontestasi. Kemudian pripun nek Pak Durodi kayak kan maju. Waktu itu saya memang sejak kecil itu pernah ketemu dengan sesepuh di tempat kami. Saya sewaktu pulang dari Mangandian pulang. Ngepit toh nih sih. Ngepit, zaman itu yang ngepit Pak dulu Pak. Oh, isih rapi. Isih. Pite isih. Tak dol. Oh, ngono isih. Nah, itu munggah LP kayak Mas. Nggih. LP munggah. Lepas setang. Nek munggah ora lepas setang. Pite ucul. Jadi kemudian ono tiang sepuh itu, saya masih ingat orangnya tapi tidak akan saya sebutkan orangnya. Nah, mensupport saya itu Mas. Nah, nek sekolah ki sing tenanan, sing dhuwur tenan nek sekolah ki. Sesuk ki jago lurah apa dadi lurah aku kesupen. Jago lurah apa dadi lurah itu saya kesupen. Nah, kemudian itu kan terbesit dalam benak pikiranku. Iya. Aku yo iso nek dadi lurah ngono kuwi. Jadi waktu itu belum ada kemudian dadi lurah iku piye prosesnya itu belum ada sama sekali. Hanya niat dulu ya Pak ya. Nah, itu pun berangkat dari ngendikane salah seorang sepuh tadi. Sekarang masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Oke, jadi mungkin itu sebuah motivasi atau wah kayak kok wong tuae nganu istilahnya mensupport seperti ini. Apakah ini sebuah tanda-tanda alam? Ya maksudnya kan iki po bisikan apa ngene. Tapi belum tahu ya Pak, maksudnya ketika jago lurah itu selain juga harus punya SDM, yo ndek modal Pak sing jelas. Kok ora Pak? Ya konteksnya begini. Setelah niku berjalan tahun 2019 itu kemudian saya itu kan orang sudah tahu saya itu aktivis di Nahdlatul Ulama. Otomatis saya harus minta izin karena tradisi di pesantren itu, tradisi di Nahdlatul Ulama itu apapun yang akan kita melangkah itu harus seizin oleh para kiai, para ulama. Saya melakukan itu dulu sebelum saya matur dengan orang tua, kedua orang tua saya dan juga mertua itu saya mohon izin dulu dengan para sesepuh di NU. Izin dan kemudian merestui, walaupun juga ada yang meragukan. Ada. Apa iso kowe maju? Ngono kuwi ada juga. Nah, setelah itu kemudian diizinkan, yang teman-teman juga kemudian konsolidasi diskusi banyak hal terkait dengan bagaimana nanti. Kemudian saya matur dengan Bapak Ibu, Bapak Simbok, termasuk Morotuwo. Nah, iya toh. Sapi ya le jagane ngono. Nah, itu yang tidak akan saya. Oke. Kemudian orang tua juga mengizinkan, mengestoni aku ndongake. Tapi aku ya ora ndek apa-apa. Oke. Kemudian saya sowan salah satu ulama. Saya mohon doa restu, kemudian dikasih warning. Kowe jago ki apa jenenge? Duwe sangu pira? Ah, iki mesti biasanya pertanyaannya ngono ya, Pak ya. Iya. Terus pripun, Pak? Terus jaringanmu seperti apa? Dan banyak hal. Cuman waktu itu saya jawab dan saya jujur. Saya memiliki, karena saya kan senang nabung itu senang. Saya memiliki tabungan 50 juta. Dan itu cukup tinggu tinggu untuk kalau dulu setahu saya kan jago lurah kan dulu ada pendaftarannya kan? Bener ya, maksud saya kalau pas saya kemarin tidak ada. Dulu zaman dulu. Artinya waktu itu gini daftar cekap terus kemudian tinggi saksi,
kemudian ya tinggi. Biasanya pun kan ada teman-teman ngumpul untuk ngopi, cukup lah waktu itu saya matur seperti itu. Ya tak pengen Sony. Nah, kemudian berangkat, saya ngomong-ngomong diskusi dengan teman-teman. Oke lah, tetapi ini saya juga tidak punya banyak hal, tidak punya banyak logistik, tapi saya menyiapkan diri. Kemampuan saya bisa belajar, tapi kalau bicara logistik saya tidak ada. Maka banyaklah kemudian relawan dan donatur. Backup kalau ini Pak ya. Kalau dibilang backup itu kan mungkin lebih tunggal, tapi ini secara bersama-sama. Jadi backup jamaah. Nah, mungkin bisa gitu. Nah, ini nganu ngono kuwi. Oke. Kemudian ya bismillah daftar. Kemudian ya segala sesuatunya disiapkan. Ya mesti ono nek wong Jawa itu kan laku itu prihatin mesti ono. Betul. Dan banyak hal, kemudian ya doa restu dari orang tua, dari teman-teman. Dan akhirnya saya bisa peringkat pertama, memperoleh suara yang terbanyak. Dari saingannya kontestannya berapa? Waktu itu pesertanya 5. Wah hebat ini peringkat pertama ya. Selisihnya banyak Pak? Selisihnya sekitar 700-an suara. Wah ya banyak sekali ini ya. Dua TPS lah kira-kira seperti itu. Menang telak ibaratnya Pak ya. Kalau telak kan yang gini Mas. Oh iya. Ganti narsum ya. Aku serius ya di plaza di telak. Oh iya ya benar juga sih. Jadi kalau dalam pemilihan lurah itu lebih tepatnya bukan menang kalah. Tetapi itulah yang diberikan amanah. Karena kalau kemudian disebut menang kalah, maka itu akan terngiang-ngiang terus. Betul. Move on-nya susah ya Pak? Move on-nya susah. Rekonsiliasinya itu tenan bahasanya lekas dhuwur iki. Tapi kalau kemudian yang diberi amanah si A, si B, itu akan lebih soft, kemudian rekonsiliasinya itu akan mudah. Dan tatkala membangun desa itu juga akan lebih luas gitu loh. Wah ini berarti prosesnya seperti itu. Nek misalnya teman-teman yang di rumah pengen seperti Pak Durori, memang ada kisah tersendiri ya Pak ya? Iya. Saya pun juga tidak nyangka. Saya juga memiliki optimis pasti, tapi rasa kemudian, iya siapa kemudian ini kan? Aku ki anak sopo ya, pasti itu. Betul. Tapi saya bismillah optimis lah. Karena teman-teman sangat sampai sekarang sebenarnya bukan main, dan jenengan kan pernah ke tempat saya toh. Kayak Limasan ngarep omah kae. Itu aja karena urunan teman-teman. Maka saya beri nama Limasan Gotong Royong. Itu karena memang gotong royong betul. Dohiran wa batinan kira seperti itu. Jadi memang ini mungkin wujud cinta ya. Dengan Pak Durori, masyarakat istilahnya gotong royong bangun pendopo itu nggih. Wah, hebat loh ini. Saya pengen jadi apa ya? Jadi lurah ketoprak Pak. Pendopone ya iso, gotong royong iso. Gotong royong ya iso ya. Jadi memang ya Pak ya. Kecintaan rakyat kepada pemimpinnya, bukti seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya mungkin salah satunya. Tapi kan tol ukurnya juga tidak hanya itu. Cuman saya itu juga senang Mas Pur. Jadi saya di tahun pertama saya waktu itu buktinya masih ada, ini jadwal di HP saya masih ada. Jadi di tahun pertama itu hampir setiap hari, ya hampir lah. Kalau dalam seminggu itu 6-7 hari berarti ya 5-6 hari itu menghadiri undangan masyarakat. Itu senengnya. Jadi entah itu kemudian ada masyarakat manten, nombor manten, ada yang kemudian jenengi bayi barang? Iya, makanya jenengan nanti putra sesuk mang jenenge Pak? Oh siap nggih. Lanang apa wedok? Niku sesuk kula tilekane riyen. Mas P US gini lho Pak.
Kalau narasumber ini gratis ini ya? Ini kebetulan nanti mendapatkan bingkisan. Oh, bingkisan. Iya iki. Bingkisan ini Bingkisan berupa air putih plastikan. Iya, inilah salah satu. Nanti habis ini kembul Bujono. Oh, gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berbuka puasa. Terus ini Pak. Ini kan menuju 5 menit terakhir ya ini ya. Ya, oke. Sebelum nanti menuju ke episode selanjutnya karena ini ada part 1, part 2. Biasanya kan ketika misalnya jadi lurah itu secara tuntutan sosial juga tinggi toh Pak. Ya. Sumbangan mesti ngendi-ngendi. Ya. Itu kepikiran apa Pak dulu? Enggak, dulu nggak pernah kepikiran saya. Nah sekarang ngelakoni toh Pak? Iya. Getun ra Pak? Enggak. Sama sekali tidak. Dan bahkan begini Mas Pur. Jangan beli perintah beli tidak. Saya itu kan pulangnya kan malam. Saya itu tidak tahu kalau saya itu menjadi nomor 1, nggak tahu. Oh yang pas pilihan itu? Iya. Oh. Jadi taunya ya setelah diumumkan oleh panitia. Di rumah itu sudah pada tahu menyiapkan segala sesuatu hal. Itu saya belum tahu. Jenengan delik kan Budi? Waktu itu di karantina di Polsek. Di karantina di Polsek toh? Iya. Oh. 5 orang. 7 orang sama. Oh berarti nganu toh? Cak, nek ini memang saya tidak terbayang sebagai orang awam. Jadi nek misalnya pas pilihan, pas hari H coblosan itu, misalnya kalau sing ngapunten apa ya caleg ya Pak? Apa? Ya, Caleg-caleg itu didadekke siji itu. Nek caleg tidak. Oh nek kalau sing pilihan lurah. Pilihan lurah itu didadekke siji. Di karantina. Oh, di karantina jadi satu Pak. Iya. Jur, wah nang kono ya pikirannya tetap ya. Oh iya, cuman kita fair, clear. Kita cair, nggak ada kemudian rasa kemudian mau gimana, nggak ada. Jadi cair ngobrol biasa, kemudian apa namanya makan biasa. Oke. Itu nggak boleh bawa alat komunikasi? sama sekali nggak boleh. Wah, cilaka Sama sekali ya. nggak boleh. Sama Terus nggak boleh. yuk, le ngabari pertama kali sampai Panitia dari panitia, tahunya panitia. Terus bahasan berarti ngomongnya di Polsek itu. Ya. Misalnya itu kan tadi 5 orang. Yang menjadi lurah Sendangari Pak Durori jenengan seneng sing calon lurah sing papat ngantem tembok. Wah, jadi Enggak juga, enggak seperti itu. Jadi waktu itu saya kemudian berlima itu kemudian diumumkan oleh panitia. Saya langsung apa namanya mohon doa restu dari teman-teman. Jadi, dan barangkali nanti ada apa-apa kita tetap komunikasi. Saya mohon doanya semuanya apa namanya berpelukan lah. Wih, kayak teletabis Pak ya. Ya kecuali yang perempuan kalau beda. Ada perempuannya Pak? Ada. Dulu nggak ngundang saya tak peluke. Undangannya nganggur ada. Oh, ya, gitu dong. Itu. Dan kemudian sampai rumah itu Masya Allah gimana Pak? Ribuan yang menyambut saya itu mungkin lebih kalau 1.000 orang. Oh, tuh. Jadi itu hitungannya yang paling mudah adalah masyarakat itu menyiapkan apa no. Oh no, nganu yang paling bisa dihitung. Kalau takjilan itu Pak ya? Iya. Oke. Nah, terus piye Pak itu maksudnya konsumsi 1.000 orang ini sing nanggung sapa? Itu loh. Jadi kalau saya boleh jujur Mas, mungkin ini juga banyak yang tidak percaya tapi itu yang saya alami. Saya waktu itu kan apa namanya pulang itu kan kemudian habis kemudian prasmananya itu habis. Jadi saya jangan jarang ini instan. Enggak juga, saya diem aja. Kalau ngampet ngele. Iya. Nah sampai kemudian saya bisa apa namanya makan itu pagi. Oh. Dan ya banyak cuman rasa itu hilang karena memang rasa bahagia haru teman-teman tuh hilang. Tatkala kita ngobrol ya kalau ketemu jenengan ngobrol kan rasa kalian kan hilang ya. Hilang termasuk rasa donge mawar liwat rasido ternyata sono dang putih kan juga hilang. Oke. Jadi itu berbalut dari haru bahagia dan semuanya karena ya doanya teman-teman banyak sekali. Dan kemudian setelah itu selama kurang lebih 10 hari itu tamu silih berganti. Lunga teko ora tau pedhot. Ya. Wah, ini. Dan yang kemudian tadi saya boleh
nanti bisa di-cross-check ke tetangga saya. Yang nyiapkan konsumsi logistik itu adalah masyarakat. Wah, hebat, tepuk tangan ya. Loh, penonton bayaran. Pilihannya nang kene loro, Pak. Tepuk tangan mau dantemi. Mana toh? Mana? Oke. Waktu ini pilih. Oh, 1 menit episode ini, Pak. Ya. Nanti kita lanjutkan di part kedua. Oke. Mungkin tips-tipsnya mungkin yang pengen jago dadi lurah itu modal pertamanya apa, Pak? Modal pertamanya harus yang pertama menyiapkan kesiapan kompetensi sendiri. Oke. Jadi kalau mau jadi pemimpin apapun itu harus siap satu. Dia harus peka dengan regulasi. Kemudian paham dengan akuntansi keuangan. Wah, itu. Yang pasti adalah dia harus mau mempelajari tata kelola pemerintahan. Undang-undang dibaca, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian ada di bawahnya itu harus dipelajari. Jadi itu sebenarnya. Kemudian yang paling pasti adalah kalau pengen menjadi pejabat, jangan menjadi penjahat. Wah. Jadi, kita niatannya adalah mengabdi. Wah, ini cita-cita mulia. Iya. Kita lanjutkan nanti di part kedua, Pak. Oke. Ini biar yang nonton penasaran. Nanti kita akan membedah selama dadi lurah iki wis ngopo bae. Ini kan ireng lah. Oh iya. Kasihkan di episode selanjutnya di podcast Dangdut, podcast oleh Madang dan Udut.